Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama guru kita Al-Habib Syarif As-Segaf, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, barokah dunia wal akhirah. Dan kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita sehat wal afiat, barokah dunia wal akhirah. Kita berkumpul kembali di dalam kajian rutin kita setiap hari Rabu malam Kamis. Maka malam hari ini ada hal yang terlihat tidak penting tapi teramat penting, dan itu pula menjurus kepada kesehatan jiwa kita, yaitu tatak rama atau tatak romo tatkala kita berada di kamar mandi, terutama inda qada'il hajah, ketika kita membuang hajat kita, hajat kecil maupun hajat besar. Karena Islam ini sudah sempurna, dan contoh kedua sudah disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Maka patutlah Allah firmankan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam ayat lain, wa innaka la ala khuluqin azim. Pada diri Nabi, jiwa Nabi itu contoh yang sempurna buat kita. Gerakan Nabi, cara-caranya itu contoh untuk kita semua. Dan pula tidak ada manusia yang mempunyai akhlak azim dengan pujian yang begitu hebat di dalam Al-Quran seperti junjungan besar kita Nabi Muhammad. Saking sempurnanya akhlaknya beliau, allamana kaifa nadkhulul khala wa nakhruj wa kaifa nabul. Bagaimana kita masuk kamar mandi Baitul Khala, bagaimana keluar dari kamar mandi, bagaimana kita buang air kecil, bagaimana kita buang air besar. Nabi sudah mengajarkan kita luar biasa. Maka di sini ada beberapa tata krama dan akhlak dan pula adab tatkala kita membuang hajat, maupun itu hajat kecil maupun itu hajat besar. Maka di sini dikatakan liqadhiyil hajati adabun. Bagi orang yang mau buang hajat kecil maupun besar, ada beberapa adab di sini yang perlu kita lakukan tatkala kita buang hajat. Ini terlihatnya tidak penting tapi teramat penting, karena ini mempengaruhi kesehatan kita. Makanya kita sering dengar, apabila Anda tidak ingin masuk rumah sakit dan selalu segar dan bugar, maka jaga akhlak Nabi di 3 tempat. Yang pertama, ketika cara dan akhlak Nabi tatkala Nabi Muhammad makan. Bagaimana Nabi Muhammad makan, bagaimana duduknya Nabi Muhammad tatkala makan. Dan Nabi Muhammad kalau makan, ingat, tidak memenuhi isi perutnya, tapi dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk napas. Lalu tempat yang kedua, yaitu bagaimana cara Nabi Muhammad tidur. Kalau kita melakukan tidur kita sesuai sunnah, insya Allah sehat bugar. Waktu tidurnya tepat, bangunnya tepat. Tapi kalau emang tidurnya tidak tepat,
maka itu akan mempengaruhi pula di dalam kesehatan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana cara Nabi Muhammad takala masuk Baitul Khala, yaitu kamar mandi, buang air kecil, buang air besar. Nah, 3 tempat tersebut apabila kita laksanakan dengan cara adab dan sunnah Nabi Muhammad, insya Allah kita tidak butuh rumah sakit. Keadaan jiwa dan raga kita akan segar, bugar dan pula sehat, karena inti penyakit semuanya dari 3 hal tersebut. Benar apa betul? Inti penyakit semuanya dari 3 hal tersebut. Ya, kalau kita tidak mengatur makan kita, maka ingat, biang penyakit kotoran itu ada di lambung kita ya, di am'a kita ini. Ini semua makanan masuk terolah ya. Kalau kita tidak menjaga kapan masuk makanan, kapan nahan, semua penyakit akan menggumpal dan timbulnya dari situ. Dan pula yang kedua, kalau kita tidak menjaga bagaimana tidur kita, bergadang selalu ya, tidur bukan pada waktunya, siap-siap lambung kena, darah tinggi kena, stroke kena ya. Dan pula angin malam itu sangat berbahaya. Dan pula kalau kita tidur di pagi hari, rezeki dipatok ayam ya. Mana ayamnya? Ayam Bangkok ya, diludesin semuanya berhadir ini. Kita nggak dibagi lagi. Nah, itu semuanya tataan 3 tempat tersebut kalau kita jaga, insya Allah kita nggak butuh rumah sakit. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat sampai kita tua. Luar biasa. Maka tidak ada ajaran yang diajarkan oleh Nabi, ingat ya, yang tidak manfaat lah. Itu manfaat untuk batin dan pula manfaat untuk fisik kita. Dengarkan itu. Manfaat untuk batin kita dan pula manfaat untuk batin kita. Luar biasa. Nah, ini ada beberapa adab takala Anda buang hajat kecil maupun besar. Ingat, yang pertama, an la yastashib ma fihi ismallahi illa in khifa alaihi diya au kan illa in khifa alaihi diya au kana harajan. Nah, ini adab yang pertama. Ingat, kalau kita masuk Baitul Khala atau kamar mandi, jangan sampai kita membawa sesuatu di situ ada lafaz Allah atau nama Nabi Muhammad dan para nabi-nabi. Itu makruh. Kalau kita membawa itu ke hammam, artinya hammam itu kamar mandi yang tidak ada pembuangan untuk buang air besar, yang tidak ada WC-nya, itu namanya hammam. Makruh, dan makruhnya di sini karahatut tanzih. Tapi kalau ada WC-nya, kita membawa nama Allah, ulama ada yang berpendapat haram ya. Nah, itu dianjurkan kita tidak boleh membawa sesuatu yang tercantum di situ nama Allah atau nama baginda Nabi Muhammad dan para rasul wal mursalin, atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau sabda-sabda baginda Nabi Muhammad. Nah, kita tidak boleh ya. Karena di sini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa khatiman naghasyahu Muhammad Rasulullah. Naghshuhu Muhammad Rasulullah fakana idza dakhala al-khala wada'ahu. Yang dimana baginda Nabi Muhammad itu selalu memakai cincin, yang dimana cincinnya tersebut tercap di atasnya Muhammad, bawahnya di atasnya Muhammad, bawahnya Rasul, tercap Muhammad Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad kalau mau masuk Baitul Khala dilepas dulu cincinnya, ditaruh dulu cincinnya, tidak dibawa masuk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu yang kedua, adab yang dianjurkan al-bu'du wal istitar anin nasi
la siyama indal ghaid. Nah, adab yang kedua kalau kita masuk Baitul Khala, ya, jangan sampai Baitul Khala tersebut mendekati tempat-tempat berkumpulnya orang. Ya, biasanya kalau rumah Baitul Khala itu di ujung, ya. Kan kalau dulu istilah, ya, dulu kalau masa peperangan itu tak kala para sahabat berada di padang pasir, maka dianjurkan untuk mencari tempat yang jauh dari mata memandang dan pula tertutup. Yang jauh dari mata memandang dan pula tertutup. Nah, begitu juga hukumnya. Walaupun sekarang sudah ada kamar mandi tertutup dengan semen, ya tetap kita wajib jaga-jaga, wajib tertutup, ya. Karena di sini masalah aurat, jangan sampai terlihat, dan pula jangan sampai bau-bau tersebut tercemar, ya. Bagaimana aja caranya jangan sampai mengganggu orang lain, dan pula jangan sampai aurat kita terbuka. Maka adab yang kedua itu wajib bu'ud jauh dan juga tertutup, jangan sampai ada celah aurat kita terlihat, ya. Apa hikmahnya? La'alla yusma lahu sautun, supaya suara yang ada di kamar mandi tersebut tak kala kita ghaid, maaf ya, buang air besar, suara angin yang keluar tidak terdengar, tidak mengganggu orang lain. Karena itu kan hal-hal yang menjijikan, yang dimana orang lain terganggu dengan hal tersebut, ya. Nah, itu hikmah kita wajib di tempat yang jauh atau kamar mandi tersebut steril, ya, tertutup, ya, jauh dari mata orang memandang, dan juga tidak terdengar, ya, suara-suara yang mengganggu mereka. Ini kadang ada kamar mandi dari kayu doang, ya, atau kamar mandi dari kayu atapnya bolong langsung ke langit, jadi atapnya langit, luar biasa, ya. Elang ngelihat, burung pipit ngelihat, burung beok ngelihat, ya. Itu kan makhluk Allah, itu makhluk Allah. Makanya kita dianjurkan kalau masuk Baitul Khala untuk membaca doa. Kita dianjurkan untuk membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa itu khubus? Ya Allah, aku berlindung dari syaitan laki-laki dan pula syaitan perempuan. Karena kamar mandi itu biang, hotel, apartemennya, singgahnya, tempat nongkrongnya, ngopinya para makhluk halus. Itu kamar mandi. Maka kita tidak boleh lama-lama di kamar mandi, tidak boleh. Karena itu tempatnya para syaitan, jin, makhluk halus, tempatnya di kamar mandi. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengajarkan kepada kita amalan. Apabila Anda masuk ke dalam kamar mandi, supaya aurat Anda tidak terlihat oleh mata-mata makhluk halus, maka ucapkan Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca itu tak kala kita ingin masuk ke kamar mandi, insya Allah syaitan makhluk halus yang ada di kamar mandi buta matanya, tidak bisa melihat aurat kita. Nah, ini wajib kita lakukan, ya. Makanya di sini kharajna ma'an nabi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bi safarin fakana la ya'til baraz. Nah, ini baraz kamar mandi yang ada WC-nya, ya, baraz namanya. Fakana la ya'til baraz hatta yaghiba fala yura. Ketika kami keluar bersama baginda Nabi Muhammad di dalam safar, fakana la ya'til baraz, tidaklah melewati tempat buang air besar kecuali baginda Nabi Muhammad menjauh dan membelokkan arah, ya, menjauh dan membelokkan arah. Kenapa? Karena itu tempat pembuangan kotoran dan juga para makhluk di situ, dan juga mencium, selalu mencium bau-bau itu bisa meminimkan kecerdasan otak kita. Begitu juga kebalikan, kalau kita selalu mencium wangi-wangian, itu akan membantu kecerdasan otak kita, berkembang otak kita semakin cerdas. Kalau tiap hari nyiumnya cuma teri bego loh seminggu, ya, jangan teri melulu lo cium.
Udah teri petek, udah petek jengkol, waduh ngap itu otak, saya jamin. Ya. Dan juga adab yang keempat yang tidak boleh kita lakukan tak kala kita buang air kecil maupun buang air besar, al-jahru bitasmiyah wal isti'adah inda dukhuli fil bunyan wa inda tashmiri thiyab fil fadha. Ingat, tidak boleh kita jahar mengucapkan bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan jahar, dengan ucapan la. Kalau Anda ingin berdoa, berdoalah sebelum melangkah ke pintu kamar mandi. Tapi kalau Anda ingin berzikir, berzikirlah dengan hati. Tidak boleh jahar ya, menyebutkan nama Allah ya. Itu makruh karahatan tanzih. Dan ulama ada yang berpendapat tidak sedikit haram berpendapat ya. Jahar dengan nama Allah atau melantunkan Al-Quran di dalam kamar mandi itu haram. Ya. Lalu yang keberapa? Yang keempat. Nah, ini yang keempat nih perlu diperhatiin. Ayakufa anil kalam mutlaqan. Mutlaqan. Dianjurkan apabila kita masuk Baitul Khala atau kamar mandi, ingat, dimakruhkan berbicara mutlakon, mau berbicara apapun. Karena apabila ada yang mengucapkan salam, tidak wajib kita menjawabnya. Apabila ada yang memanggil, tidak wajib kita menjawabnya. Salam aja tidak wajib kita menjawabnya kalau kita masih berada di Baitul Khala, tidak wajib. Nah, itu dilarang dari obrolan atau omongan. Apalagi zaman sekarang ya, HP itu tidak tertinggal walaupun masuk ke dalam kamar mandi. Nah, ini bingung para hadirin ya. Besok-besok kamar mandi kita ditaruh film atau TV ya. Sambil buang air kecil, sambil buang air besar, sambil nonton TV. Bahkan kata Habib Syarif sudah. Sekarang sudah terbentuk itu semua ya. Dengan dalih intelek lah, modern, wallahu alam bagaimana ya. Apa tidak ada lapak lain untuk menonton TV, untuk membuka HP? Sampai HP dibawa ke kamar mandi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Syuf, fala yaruddu salama, tidak boleh menjawab salam kalau kita di kamar mandi ya. Wala yujibu muadzina, jangan kita menjawab muadzin apabila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda di kamar mandi jangan dijawab dengan jahar. Kalau kau ingin menjawab silakan jawab dengan hatimu. Tidak boleh kita jahar dengan nama Allah dan nama Nabi di dalam kamar mandi, illa kecuali hal yang genting. Kecuali hal yang genting. Ka irsyadil a'ma yukhsha alaihi minataraddi. Contoh, kita memberitahu atau menegur orang yang buta matanya, ingin terjatuh masalahnya ke satu lubang. Nah, Anda boleh berbicara, hei belok kiri. Nah, itu tidak apa-apa karena itu posisi genting menyelamatkan nyawa atau supaya orang tersebut tidak terluka. Nah, itu tidak apa-apa ya. Fa'in atosa dikatakan jikalau kita bersin asna adzalik, di pertengahan kita di kamar mandi, hamidallah fi nafsihi, maka Anda boleh mengucapkan alhamdulillah di dalam hati Anda. Wala yuharik bihi lisanahu ya, wala yuharrak bihi lisanuhu, tidak boleh digerakkan lisannya ya. Alhamdulillah. Lalu yang kelima, ayu'addimal kiblata, dianjurkan ketika kita masuk kamar mandi itu untuk menghormati kiblah. Makanya bagusnya yang namanya WC itu tidak menghadap dan pula tidak membelakangi kiblat, berlawanan arah dengan kiblat. Itu bagusnya, itu sunnahnya dan itu anjurannya. Wala yastaqbiluha wala yastadbiruha ya, jangan sampai kita menghadap dan pula jangan sampai kita membelakangi. Tapi jikalau ada hail penghalang itu boleh, tapi afdolnya walaupun kita kamar mandi kita sekarang udah ada penghalangnya ya, ada temboknya, ada bangunannya, tapi afdolnya diusahakan jangan sampai letak WC tersebut menghadap atau membelakangi kiblat, letakkanlah berlawanan dengan kiblat, itu afdolnya ya.
Kalau emang kita di sohro, di tempat terbuka, gil, ulama ada yang berpendapat haram. Kalau kita di sohro ya, yang tidak ada penghalang bangunannya, Anda buang air besar, menghadap atau membelakangi kiblat, haram hukumnya. Nah, itu yang kelima ya. Kita wajib menghormati kiblat. Makanya disabdakan oleh Nabi di sini, idza jalasa ahadukum lihajatihi fala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Apabila Anda sudah duduk untuk membuang hajat Anda, janganlah engkau menghadap kiblat dan juga janganlah engkau membelakangi kiblat. Rawahu Ahmad wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan pula diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, lalu yang keenam kita singkat, ayat luba makanan layinan munakhafidan liyahtariza fihi min isabatin najasah. Nah, kita usahakan kalau buang air kecil atau buang air besar itu untuk mencari tempat yang agak legok atau munkhafid, turun. Supaya apa? Kalau kita buang air kecil, supaya air tersebut lanjut mengalir. Atau tempat yang lain, ya, tempat tersebut tidak keras, supaya kita terjaga dari percikan najis tersebut. Beb, tapi sekarang sudah keramik ya, semuanya keras. Maka duduklah, jangan sampai Anda kencing berdiri, apalagi buang air berdiri. Anjing aja kalau buang air jongkok. Anjing kalau buang air besar jongkok. Kalau kita buang air besar sambil berdiri, apalagi berlari, wallahu a'lam. Apa tuh jadinya? Hah? Kalau anak kecil sih masih ma'gul, namanya juga anak kecil. Tapi kalau ente pade, bingung anak ngejulukinnya apaan, wallahu a'lam. Ya, ingat itu, mencari tempat yang bisa terjaga. Lalu yang ketujuh, ayat taqiyal hajar, untuk menjauh tak kala Anda buang air besar atau buang air kecil, untuk menjauh dari batu-batuan. Yang artinya jangan sampai Anda buang air kecil menjurus langsung kepada batu-batuan. Awas, hati-hati ya, itu dilarang. Kenapa? li'ala yakuna fihi syai'un yu'dihi minal hawam. Itu yang pertama, supaya tidak ada binatang yang akan menyakiti kita. Jangan sampai Anda pas buang air kecil lalu Anda buang berarah kepada batu-batuan, pertengahan Anda buang air ada yang timbul, hilang setengah, apa yang mau Anda kata? Awas, karena tempat batu-batuan tersebut biasanya di bawahnya itu tempat bernaungnya para binatang-binatang. Nah, jangan sampai kita tersakiti dengan binatang tersebut karena tempat istirahatnya kau ganggu. Ya, itu yang pertama. Dan ya, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Sayyidina Qatadah an Abdillah ibni Sarjas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil hajari. Nabi Muhammad melarang kita untuk buang air kecil langsung tertuju kepada batu-batuan. Qalu li Qatadah ma yukrahu minal bauli fil hajar. Apa yang dimakruhkan dari buang air menuju batu-batuan, buang air kecil menuju batu-batuan? Qala innaha masakinul jin. Lalu Sayyidina Qatadah berkata bahwa tempat tersebut tempatnya jin beristirahat. Nah, awas, hati-hati ya. Kita tidak boleh mengganggu makhluk lain pun, makhluk hidup tidak boleh kita ganggu, yang tidak terlihat pun tidak boleh kita ganggu. Lalu yang kedelapan adabnya ayatajannaba dillan nas wa tariqihim wa mutahaddatsihim. Kita kalau buang air kecil ya, maaf, apalagi buang air besar ya, itu untuk menjauh dari tempat istirahatnya orang-orang dan pula dari jalanan yang dipakai untuk berjalan manusia ya, jalanan umum, dan juga dari tempat-tempat nongkrongnya orang-orang manusia. Nah, kita wajib menjauh dari tempat tersebut, jangan sampai mereka terganggu.
ya, karena itu lapak umum. Jangan sampai mereka terganggu dengan bau-bauan yang ada. Lalu yang ke-10, ala yabula qaiman. Nah, makruh nih. Tidak boleh kita kencing ya dalam keadaan berdiri. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena banyak sebab dan akibat. Rosyas tersebut, salah satu sebabnya percikan najis tersebut takut berbalik dan takut berceceran kemana-mana, sehingga mengenai kaki kita, kita lupa, atau mengenai celana kita, atau mengenai sarung kita. Lalu yang kedua, kalau kita kencing dalam keadaan berdiri, ingat, sisa kotoran air seni tersebut tidak sempurna keluar. Jikalau ada yang tersisa, maka itulah yang akan menjadi biang penyakit. Sering kita dengar dari kedokteran, suka ada yang namanya penyakit apa, batu ya, yang dimana sulit kita untuk mengeluarkan air seni. Bahkan apabila mengeluarkan air seni itu rasanya sakit luar biasa. Nah, itu penyebabnya karena sisa-sisaan air kencing sehingga menggumpal, sehingga keras menjadi batu. Itulah sebab yang namanya penyakit batu, sakit apabila kita mau mengeluarkan air seni. Nah, itu akibat daripada mereka buang air kecil dalam keadaan berdiri dan mereka tidak melakukan sunnah dan adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yang pertama kali buang air seni alias kencing dalam berdiri yaitu iblis. Ketika Allah ciptakan tanah yang sudah Allah gariskan bahwa tanah ini akan tercipta Nabi Allah Adam alaihissalam, saking dengkinya, kurang ajarnya iblis kencing. Kencingnya tersebut tertuju kepada tanah yang sudah Allah sekat akan diciptakan Adam alaihissalam. Jatuh kencing tersebut ke tengah-tengah tanah tersebut. Lalu Allah memerintahkan Jibril, ya Jibril turun, congkel itu tanah yang tercampur dengan kencing iblis. Dicongkel itu tanah, dibuang. Nah, tanah yang tercampur dengan kencing iblis tersebut, terciptalah binatang yang namanya anjing. Lalu tanah yang dicongkel, maka tanah tersebut berlubang, benar apa betul? Berkurang, sehingga terciptalah Adam. Ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam beserta keturunan, maka identitasnya, lihat ada pusarnya atau tidak. Kalau emang berpusar, oh iya berarti keturunan anak cucu Adam. Kalau tidak ada pusarnya, ya berarti keturunan Kunti dan Iprit. Maka apabila Anda pulang malam hari ini, tolong coba ke kamar mandi, cek, pegang atuh-atuh, berpusar apa tidak. Kalau emang berpusar, robok besok hadir lagi. Kalau emang tidak berpusar, silakan cari majelis-majelis gaib ya, jangan di tempat ini ya. Nah, itu sejarah awal mulanya pusar. Nah, maka dari itu hadirin, ini masih banyak, ada lebih dari 10. Cuma itu yang inti-inti bagaimana adab dan akhlak tak kala kita masuk Baitul Khala. Karena 3 tempat tersebut apabila anda jaga, insya Allah Anda tidak perlu dengan rumah sakit. Ketika Anda tidur, ketika Anda makan, ketika Anda masuk Baitul Khala, tidak ada sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad yang tidak manfaat. Wallahu a'lam bissawab.